Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Habibi. Saya dari Prodi Bahasa Inggris. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu pandemi. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara, epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu. Apa sih COVID-19 itu? Atau Coronavirus Disease 2019 itu? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV versi 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19, Coronavirus Disease 2019, dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Karena COVID-19 adalah penyakit baru, banyak aspek mengenai bagaimana penyebarannya sedang diteliti. Penyakit ini menyebar selama kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin, atau berbicara. Tetesan ditularkan dan menyebabkan infeksi baru ketika dihirup oleh orang-orang dalam kontak dekat 1 hingga 2 meter, 3 hingga 6 kaki. Mereka diproduksi selama bernafas. Namun karena mereka relatif berat, mereka biasanya jatuh ke tanah atau ke permukaan. Orang yang terkena virus COVID-19 biasanya mempunyai gejala-gejala tertentu. Contohnya, biasanya gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Untuk pengobatannya, virus corona bisa diobati dengan merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Nomor 4, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Dalam pencegahannya, saat ini sudah ditemukan vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Tetapi, kita perlu pencegahan terbaik atau menghindari faktor-faktor yang menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu
1. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Nomor 2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau di keramaian, termasuk saat pergi, berbelanja, atau yang lain-lainnya. Nomor 3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Nomor 4. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Nomor 5. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Selanjutnya, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. 7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah.